Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fattah ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bil'adatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat sama-sama belajar kembali taklim di Ahad subuh. Mudah-mudahan kita terus istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 130. Al-An'am 130. Al-An'am itu juz ke berapa itu ya? 6 apa 7? Juz ke-7 ya. Al-An'am juz ke-7. Surat ke-6 kalau nggak salah ya. Surat ke-6 kalau nggak salah. 130. Udah. Ada ini. Udah ketemu. Udah. Ya ma'syaral jinni ini. Ya ma'syaral jinni wal ins. Alas. Ada. Ini nih. Ya ma'syaral. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rasulum alam ya'tikum rusulum minkum. Alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu sami'na Syahidna
qalu sahidna ala anfusina wararathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Namun mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Terima kasih atas bacaan dan terjemahan dari ayat ke-130 surah Al-An'am. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita sekalian dengan bacaan itu. Amin ya rabbal alamin. Di ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang jin dan manusia ketika dibangkitkan pada hari pembangkitan, Yaumul Ba'ats. Ya. Ini masih meneruskan bahwa nanti jin dan manusia ketika dibangkitkan dan dikumpulkan Yaumil Mahsyar, itu mereka semua akan merasa menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan di dunia ini. Bahkan bukan hanya ketika nanti di Yaumil Mahsyar saja, tapi penyesalan itu sudah ada sejak mau meninggal, ya kan? Terutama kepada orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW aja menyebutkan bahwa nanti itu semua orang akan menyesal. Ya, ketika dibangkitkan itu semua orang akan menyesal. Kemudian ada sahabat yang bertanya, lah bagaimana dengan orang yang beriman yang selalu beribadah kepada Allah, benar sholatnya, zakatnya, puasanya dan sebagainya? Apakah mereka juga akan menyesal? Kata Rasulullah, semuanya akan menyesal. Terus orang yang kafir menyesal. Kenapa kafir? Kenapa mereka tidak masuk agama Allah dengan benar? Orang yang beriman, yang sudah beribadah kepada Allah, menyesal. Kenapa tidak lebih baik? Kenapa tidak lebih banyak beribadah kepada Allah? Ya. Nah, semuanya akan menyesal. Orang kaya menyesal. Kenapa tidak banyak bersedekah? Ya. Orang miskin menyesal. Kenapa tidak sabar dengan kemiskinan itu? Jadi semuanya akan menyesali. Nah.
sebelum meninggal pun ketika sedang sakaratil maut juga karena diperlihatkan apa yang akan dialami oleh dia nanti, sehingga orang-orang yang tidak pernah bersedekah, berinfak atau berbuat kebaikan itu mereka menyesal ingin dikembalikan lagi, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Berinfaklah kalian, ya. Berinfak bisa dengan harta kalau yang kaya, kalau yang miskin dengan perbuatan baik, ya, membantu orang dan sebagainya dengan tenaga, ya, sebelum kedatangan mati yang membuat kamu itu ingin dikembalikan lagi karena menyesal gitu, ingin dikembalikan lagi. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia ini, jangan mati dulu. Ya, karena kalau engkau kembalikan aku enggak dimatikan dulu nih, maka aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Fa asaddaku. Ya, aku akan bersedekah. Wa aku minasoli, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu penyesalannya. Tapi sayang karena sudah waktunya ajal. Ya, idza jaa ajaluha la yastakhiru. Ya, tidak akan dikurangi atau ditambah kalau sudah datang waktu ajalnya. Ya. Itulah penyesalan manusia, ya. Jadi ketika dibangunkan dari kubur, mereka juga pada teriak, ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada. Ya. Mereka berteriak, qalu, duh, alangkah celakanya kami. Siapa yang membangunkan kami ini? Ya. Sehingga kami harus menerima azab. Ya, di depan sudah diperlihatkan gitu. Ini ada surga, ada neraka. Banyak yang menjerit-jerit, aduh kenapa? Ini penyesalan yang luar biasa itu pada waktu itu, baik manusia maupun jin. Ya. Lalu kemudian ada yang dilemparkan ke neraka, ada yang masuk surga, ada yang masuk surga tingkatan 1, 2, 3, 4 sampai 100 tingkat. Ya, macam-macam. Nah, ketika mereka mau dilemparkan ke dalam neraka, banyak mereka yang merod, ya, yang merod, tidak mau gitu. Wah, jerit-jeritan dan sebagainya. Di dalam surah Al-Mulk juga disebutkan kan, kullama ulqiya fiha faujum sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir faqadzabna. Ini persis dengan ayat yang ini, ya ma'syaral jinni, wahai jin, kaum jin, wal insi, dan kaum manusia, alam ya'tikum rusulum minkum yakussuna alaikum ayati wa yungdhirunakum
liqa'a yaumikum hada. Ya. Engkau jerit-jeritan, engkau enggak mau dilemparkan ke neraka. Apakah kamu, hai jin dan manusia, belum pernah datang kepadamu rasul-rasul minkum dari golonganmu, yakusuna alaikum ayati, yang menyampaikan, mengkisahkan, menceritakan tentang ayat-ayatku, kebesaran-kebesaranku, wa yungdhirunakum, dan memberikan peringatan kepadamu, liqa'a yaumikum hada, terhadap pertemuanmu ya, dengan hari ini. Apakah kamu belum pernah datang kepadamu Rasul, utusan-utusan Allah yang menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang amal-amal yang baik, amal-amal yang buruk, ya, ibadah dan sebagainya kepada kamu. Gitu. Sehingga kamu dilemparkan ke neraka ini, sehingga kamu harus nerima adab ini. Apakah kamu belum pernah didatangi seorang yang memberi peringatan kepadamu? Ya kan? Apakah itu melalui ceramah, melalui pengajian, melalui nasihat, mauidhah hasanah, melalui ustadz, melalui kiai, melalui siapapun. Karena yang dimaksud dengan Rasul di sini tidak hanya sekedar Rasul Allah. Rasul Allah tertentu seperti 25 Rasul ya. Ada Amir Jisnuhun, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu. Bukan hanya itu. Sebab apa? Di sini ada yang berpendapat bahwa terhadap jin itu tidak ada Rasul Allah yang datang kepada jin. Hanya kepada manusia saja. Yang ada jin itu adalah, mungkin kalau kita sih para pendai ya, di mana mereka mengikuti pengajian Rasulullah SAW. Ya, mengikuti pengajian-pengajian kayak begini dari manusia gitu. Mungkin aja kita sedang ngaji di sini, manusianya mah hanya berapa orang, tapi di belakang ada jin yang mengikuti pengajian. Ya. Ini kan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 juga begitu dikatakan. Bahwa di jin itu tidak ada Rasul Allah tertentu. Yang ada wa id sarafna ilaika nafaron minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, serombongan jin yang mendengarkan Al-Quran. Ini kan berarti Allah mengutus atau menggerakkan jin-jin untuk ikut pengajian mendengarkan Al-Quran.
Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya ya. Kepada jin-jin yang lainnya, jangan berisik, dengar. Ini ada yang baca Al-Quran, ini ada yang sedang taklim. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, mereka yang ikut pengajian di sini, mengikuti pengajian di sini, tafsir Al-Quran atau bacaan Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran dan sebagainya. Nah, mereka itulah yang akan menjadi rasul-rasul, menjadi dai-dai kepada kaumnya sendiri, pada jin-jin. Ya. Mereka memperingatkan kepada jin-jin yang lainnya. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa di kaum jin itu ada rasul, tapi banyak juga ulama yang mengatakan bahwa di jin-jin itu tidak ada rasul, yang ada para dai, ya mungkin para ustadz, para kiai dan sebagainya. Itu ya. Maka di dalam ayat ini yang dimaksud dengan rusul atau rasul, mufradnya, jamaknya rusul, itu bukan hanya sekedar rasul. Kalau untuk manusia mungkin rasul ya, yang kemudian ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para ulama, ada para da'i, ada para ustadz dan sebagainya, para penasehat. Jadi ini dipertanyakan kepada mereka yang sedang menyesali, yang sedang menyesal, menjerit-jerit, pengen dikembalikan lagi ke dunia gitu. Nah, maka pertanyaannya, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, qalu syahidna ala anfusina. Qalu syahidna ala anfusina. Jawaban mereka jujur ya, karena memang hati, nggak bisa enggak. Nanti di akhirat itu tangan diikat, mulut dibungkam, nggak bisa bicara. Yang bicara adalah hatinya sendiri, hati sanubarinya. Pasti akan bicara apa? Qalu syahidna ala anfusina. Hati itu tidak bisa dibohongin. Hati tidak bisa berbohong kan? Qalu syahidna ala anfusina. Qalu syahidna ala anfusina. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Ya, kami menyaksikan bahwa betul dulu itu ada yang datang, ada yang mengingatkan, ada rasul, ada kiai, ada ustadz, ada penasehat dan sebagainya. Ya, mengakui, kita akan mengakui, tidak bisa tidak mengakui ya, tidak bisa. Karena akan diperlihatkan oleh Allah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau berbohong, apa itu, coba lihat tuh. Diperlihatkan ya. Apa yang kamu lakukan dulu tuh kelihatan. Gak bisa berbohong. Cuman kenapa mereka itu jadi kafir? Kenapa mereka itu tidak beribadah kepada Allah? Kenapa tidak beramal soleh? Kenapa tidak bersodakoh? Ini kenapa ini? Kan sudah diingatkan, peringatan sudah tahu, sudah ada yang nasihati, sudah ada yang mengingatkan dan sebagainya. Tapi kenapa mereka masih juga begitu?
sehingga mereka harus nerima neraka. Di sini disebutkan wa gharrathumul hayatud dunya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Karena apa? Karena kehidupan dunia ini telah menipu mereka. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Kehidupan mereka telah menipu. Kehidupan dunia mereka telah menipu mereka. Wa gharrathumul hayatud dunya. Karena memang dunia ini kelihatannya indah, ya kan? Menarik. Tapi sebetulnya kehidupan dunia ini merupakan mata'ul ghurur, kan gitu. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini merupakan kenikmatan yang menipu. Ya, ini diingatkan. Maka kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia yang gemerlapan ini. Mewah, indah, enak, dan sebagainya. Ya. Kenapa manusia bisa tergoda untuk itu? Kehidupan dunia yang menipu itu. Karena memang manusia diberikan rasa suka terhadap keduniaan itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Ya, diberikan hiasan, keindahan, rasa indah kepada manusia itu syahwat, hubbus syahwat, suka terhadap syahwat itu, senang, nafsu syahwat itu. Ada nafsu syahwat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang membuat kita tergoda dengan keduniaan itu, tertipu. Ya. Yang semestinya semua yang diberikan oleh Allah, kekayaan, keindahan, kehebatan, seni, dan sebagainya, itu adalah anugerah dari Allah. Ya, di dalam anugerah itu ada ujiannya. Setiap anugerah yang diberikan kepada kita itu ada ujiannya. Apakah kita tertipu dengan keindahan itu, dengan anugerah itu atau tidak? Anugerah itu semestinya kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Di dalam anugerah itu ada hak untuk diri kita, ada hak orang lain. Kita diberikan anugerah oleh Allah berupa harta. Di dalamnya ada hak 2,5% minimal untuk orang lain. Kalau kita tidak mengeluarkannya, maka itu akan jadi siksa bagi kita. Nah, begitu juga dengan badan kita, dengan rumah kita, dengan yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Itu semuanya merupakan titipan dari Allah, amanah dari Allah untuk kita gunakan, untuk kita atur, untuk kita manage, untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Sebagai apa?
sebagai alat untuk kebahagiaan bagi manusia, khususnya di akhirat nanti, ya kan? Khususnya di akhirat nanti. Ya. Gitu kan? Wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka fid dunya. Ya. Anid dunya apa fid dunya? Wala tansa nasibaka anid dunya. Nah, carilah, berusahalah kamu untuk mendapatkan keakhiratan. Jadi yang diperintahkan itu carilah, berusahalah untuk mendapatkan keakhiratan. Dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kamu di dunia ini. Carilah, berusahalah untuk kebahagiaan di akhirat dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Ya. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang merupakan anugerah dan amanah itu sebetulnya Allah berikan itu untuk apa? Untuk kebahagiaan kita di akhirat. Cuman manusia lebih banyak yang menggunakannya itu untuk kehidupan dunia saja gitu. Mobil mestinya kan untuk ibadah kita lebih mudah, lebih baik. Tapi mobil biasanya hanya digunakan untuk apa? Jalan-jalan. Ya jalan-jalan juga bagus. Kalau jalan-jalannya untuk bertafakur tentang ciptaan Allah, gitu. Sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Gitu. Tapi lebih banyaknya itu digunakan untuk keduniaan saja, itu untuk cari kasab, ya, tapi semuanya juga bagus sih, cari kasab dan sebagainya. Asalkan niatnya lillah, ibadah kepada Allah. Itu ya. Tapi di sini kalau lihat di sini itu banyak sekali manusia yang tertipu dengan apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Sehingga mereka hanya menggunakannya itu untuk kehidupan dunia saja. Akhirat yang dilupakan. Padahal di dalam ayat yang tadi, dunia itu sekedarnya aja, jangan sampai kamu melupakannya gitu. Itu dunia. Jangan sampai kamu melupakannya. Maksudnya niat untuk dunia itu ya tidak usah banyak-banyak gitu. Kalau untuk di dunia, untuk kehidupan dunia. Tapi mencari kasab dan sebagainya niatnya untuk kehidupan kita deh akhirat nanti yang lebih banyak gitu. Mestinya kan seperti itu. Tapi banyak manusia dan jin yang tertipu oleh kehidupan dunia itu, oleh anugerah yang diberikan oleh Allah berupa keduniaan ini, baik harta, tahta, wanita dan sebagainya. Ya, gharrat wa gharrathumul hayatud dunya. Ayat yang tadi dibaca itu juga kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Nah ini setiap kali dilemparkan ke dalam neraka sekumpulan orang-orang yang kafir itu, kan mau dilemparkan ke neraka, mereka meron, nggak mau, ya teriak nggak mau. Lalu apa
para penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, ya, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia dulu seorang pemberi peringatan? Qalu bala, mereka menjawab benar, udah ada, ya. Qad ja'ana nadhir, sesungguhnya benar telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan ketika di dunia itu. Tapi apa? Lalu kami mendustakannya. Laku di situ. Kami mendustakannya. Jadi orang yang dilempar ke neraka itu, mereka adalah orang-orang yang telah datang peringatan tetapi mereka mendustakannya. Mereka mendustakannya. Gitu ya. Dan ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ini. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka pun bersaksi nanti itu, bahwa bersaksi terhadap dirinya, artinya memang yang bicara hatinya nanti, ya. Mereka mengakui bahwa mereka kanu kafirin, adalah termasuk orang-orang yang kafir. Ya, di dunia ini mungkin ketika mereka dikatakan kafir, mereka marah, nggak mau disebut kafir, pengennya disebut non muslim. Ya, tapi nanti di akhirat itu nggak bisa membantah. Syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, kami benar kafir. Ketika di dunia nggak mau disebut kafir, ya, kami kafir, tapi tetap aja mereka dimasukin ke dalam neraka. Itu. Jadi ini yang perlu kita renungkan dari ayat ini, bahwa kita nanti di sana akan dibangkitkan, benar, ya. Ini sekaligus memantapkan kepada kita bahwa akhirat itu akan ada, ya, bahwa surga dan neraka itu ada, harus yakin gitu, sehingga kita betul-betul mempersiapkannya untuk di sana itu, tidak main-main, ya, tidak main-main, ada dan kekal, mada mati samawati wal ard khalidina fiha abada. Itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan begitu. Ada dan kekal, ya. Siksanya lebih parah, lebih nyata, lebih pedih. Kenikmatannya lebih nikmat daripada dunia ini yang kelihatan oleh kita agreng, ya, indah, gemerlapan. Nah, di surga itu lebih indah, lebih agreng, lebih gemerlapan daripada dunia ini berkali-kali lipat, dan kenikmatannya selama-lamanya. Kalau dunia kan nikmatnya hanya dikit gitu, ya, kita makan fried chicken gitu yang enak umpamanya, kita seneng fried chicken, makan, wah, sampai berapa potong kira-kira nikmatnya fried chicken, nikmatnya berapa potong? Udah satu potong aja udah kenyang. Ya, kenikmatannya sedikit, tapi di sana nggak kenyang-kenyang. Kalau selagi kita masih pengen, ya terus aja, nggak buang air besar, buang air kecil, nggak, udah hilang sendiri.
Nah itu yang dimaksud dengan khalidina fiha. Bukan hanya menempatinya saja yang selama-lamanya, tapi kenikmatannya pun mengalir terus bagaikan air sungai. Tajri min tahtihal anhar. Nah, itu ya. Ini peringatan bagi kita agar supaya kita betul-betul mempersiapkan di akhirat nanti supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kita ya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min adzabi al-qabri wa adzabi jahannam. Ya. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Ya. Kita juga selalu bertawud kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan selalu menggoda kita dan setan selalu memperindah lagi. Dunia ini sudah kelihatan indah, lalu datang setan lebih memperindah lagi. Sehingga manusia banyak yang tersesat dalam keindahan. Manusia banyak yang tersesat dalam kenikmatan. Ya, puguh dia itu suatu yang sudah diharamkan, tetapi dia menikmatinya. Ya, nikmat. Minum itu enak sih ya, padahal itu sudah dilarang. Zina itu nikmat ya, ketawa-ketawa. Itu sudah tersesat di dalam kenikmatan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap diberikan kekuatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam kesolehan, dalam beribadah kepada Allah, dalam jalan yang lurus as-sirat al-mustaqim, dalam pengajian dan sebangsanya yang baik-baik. Masya Allah, syukran katsiran. Barakallah. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling memperbaiki diri kita. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barangkali ada yang mau menambahkan ya, dari ayat ini. Oh, tanya. Ininya mana? Mic-nya. Oh, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita sebagai manusia Ya. itu pasti gak luput dari dosa, Ustaz. Tidak luput dari dosa. Oh, ya. Mungkin itu bisa dosa besar atau bisa dosa kecil. Dan orang-orang yang beriman pasti akan bertaubat lah ya. Bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan, Ya. yang dia ingat. Tapi kita nggak tahu apakah sudah diampuni belum Nabi SAW. Iya. Apa sih tanda-tandanya bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu sudah Allah ampunin? Iya. Ya terus kita terus berdoa tiap hari atas doa yang dosa yang pernah kita lakukan. Itu satu. Ya. Yang kedua, pada zaman kita ini itu sudah banyak media-media dakwah. Artinya kita untuk mencari belajar agama secara
itu udah ada lah, bisa secara online, bisa secara offline gitu. Dan kita mengetahui sesuatu yang boleh, nggak boleh gitu, itu melalui ngaji lah ya. Kalau istilahnya melihat ngaji. Tapi mungkin itu ada orang yang sudah banyak media untuk belajar tadi tidak belajar gitu Ustaz. Tidak belajar, tidak ngaji lah ya. Kayaknya bisa saja dia melakukan satu hal itu yang sebenarnya tidak boleh, tapi karena dia nggak tahu dan tidak ngaji, dilakukan sama dia. Itu hukumnya apa Ustaz? Orang itu apakah dia berdosa? Apakah tidak gitu? Contohnya kita kan kemarin belajar cara apa? Kalau mau hewan bernyawa, kalau mau dipotong baca bismillah dulu gitu kan, baru itu halal gitu kan. Kan nggak mungkin orang yang belum terlalu ini bisa jadi dia nggak tahu, kalau nggak ngerti itu kan. Kalau di luar negeri itu banyak di luar negeri itu banyak makanan yang nggak dipotong pakai bismillah, yang non Islam ya, yang negara-negara non Muslim gitu kan, dan dia makan aja kan, itu kan artinya dia tidak tahu gitu kan. Yang contohnya salah satunya itu Ustaz. Mereka kalau orang udah ngerti kan baca dihindari, kalau udah pasal kan baca bismillah kalau salah. Itu Ustaz, itu 2 pertanyaan itu aja cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau jawab? Dari belakang dulu ya. Itu kan orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu hukumnya apa? Orang yang salah jalan, dia tersesat, ya, sehingga dia cebur masuk ke dalam sungai karena dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak mau bertanya dulu, tidak mau belajar dulu. Akhirnya dia menjadi orang yang dolin, yang tersesat. Ya sama lah dengan orang yang tidak mau belajar, padahal udah banyak sekali alat-alat untuk belajar itu. Apalagi dengan adanya teknologi seperti HP, itu luar biasa itu. Tapi dia tidak mau belajar. Ya jadi orang tersesat. Ya, jadi orang yang tersesat. Dan tidak bisa membantah nanti di akhirat itu. Kan udah ada itu, ada HP, ada apa segala macam. Kamu kenapa kok masih juga kafir gitu? Kenapa kamu masih juga melakukan keburukan? Kenapa kamu tidak belajar gitu kan? Maka para ulama itu menghukumkan belajar itu sebagai sesuatu yang wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu dalam hadis Rasulullah. Wajib gitu. Belajar itu wajib. Cuman ada yang wajibul ain, ilmu itu kita pelajari, ada yang wajibul kifayah, wajib alal kifayah atau wajib alal ain. Kalau yang wajib alal ain itu ya ilmu-ilmu seperti ilmu sholat, ya, ibadah dan sebagainya. Kalau ilmu yang kifayah seperti kedokteran, gitu ya, ilmu kedokteran atau ilmu filsafat, itu tidak semuanya harus bisa nyuntik seperti dokter ya. Tapi kalau mau belajar itu dapat pahala juga besar. Belajar apapun, proses belajar itu justru di situ yang besar dapat pahalanya. Kalau jadinya dia sebagai guru, jadi sebagai dokter, jadi sebagai tukang insinyur, jadi sebagai apa, itu mah Allah yang menentukan ya. Tapi proses belajar itulah yang mendapatkan pahala, gitu ya. Jadi itu orang yang tidak belajar itu nanti akan tersesat. Kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Mohon ya Allah, tunjukkan kepada kami agar kami tidak tersesat. Ya kan? Agar kami menjadi orang yang seperti para nabi, para rasul yang mendapatkan kenikmatan hidupnya, dunia dan akhirat. Agar kami tidak menjadi orang yang menentang padahal sudah tahu. Itu al-maghdub. Al-maghdub. Artinya kita mohon kepada Allah agar kita rajin belajar. Agar kita rajin belajar sehingga tidak tersesat. Itu ya. Ada pengajian dimanapun juga ikut aja kalau kitanya masih ada waktu ya. Ada kajian di dalam HP, selagi kita ada waktu ya, gunakanlah untuk belajar dari HP. Dari mana aja belajar. Ya. Ilmu mah semuanya juga baik. Tapi carilah ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya. Jadikanlah ilmu-ilmu yang ada pada diri kita itu bermanfaat, yang kita belajar di sini, di mana dan sebagainya. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ilmu yang bisa kita manfaatkan. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi tentang apa? Oh, tobat. Saya suka. Harusnya dicatat ya. Udah tua, semakin cepat lupa. Semua tobat, kalau kitanya betul-betul bertobat, pasti akan diterima karena Allah At-Tawwab, Maha penerima tobat. At-Tawwab itu benar-benar disebutkan oleh Allah, itu kata-katanya bukan At-Taib. Kalau At-Taib itu penerima tobat ya biasa-biasa aja, tetapi Allah At-Tawwab, Maha penerima tobat. Permasalahannya bukan apakah Allah menerima tobat atau tidak, tetapi permasalahannya apakah kitanya itu benar-benar bertobat apa tidak. Ya. Setiap taubat kita pasti Allah terima taubatnya. Tapi kalau tidak tobat, gimana Allah menerima taubat? Orang tidak bertaubat. Jadi permasalahannya itu bukan di Allah, permasalahannya di kita. Apakah kita mau bertobat atau tidak? Apakah kita mau betul-betul bertobat apa tidak? Kan gitu. Antar aja dah. Tobatnya antar aja. Kalau udah tua, masih muda udah mati. Ya kan? Jadi tobat itu perintahnya adalah segera. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segeralah kamu kepada ampunan Allah. Segeralah kamu bertobat. Artinya segeralah kamu sadar. Setiap kita hidup ya. Setiap hidup atau setiap manusia itu hidup pasti berbuat dosa. Kira-kira menurut kita setiap hari kita dosanya berapa kira-kira? Kemudian kita bertobatnya berapa persen? Lebih banyak dosanya atau lebih banyak tobatnya kita ini tiap hari? Ya. Nah ini. Jadi kesadaran kita untuk itu yang sering terlena karena kehidupan dunia. Ya, wa gharrathumul hayatud dunya. Itu yang membuat dunia ini, kemewahan dunia ini yang membuat kita jadi terlena, jadi lupa dengan dosa-dosa kita. Ya. Taubat itu bisa dengan istighfar, bisa dengan baca ya Tawwab ya
Ghafur ya dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Jadi setiap kita berbuat kebaikan itu ada unsur penghapus dosa. Nah, permasalahannya lebih banyak keburukannya atau lebih banyak kebaikannya. Maka Allah memberikan banyak sekali perintah-perintah untuk berbuat kebaikan itu, ya maksudnya untuk itu. Ya sholat, ya baca Al-Quran, ya ta'lim, ya berjamaah, itu semuanya untuk mengimbangi sekaligus menambah surga, ya, mengimbangi neraka atau keburukan dengan kebaikan itu. Kalau bisa bukan hanya sekedar mengimbangi, tetapi menambah besar atau lebih besar surganya daripada nerakanya. Kan gitu ya. Setiap amal ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya yang untuk menghapus dosa yang bertingkat-tingkat juga. Umpamanya dosa kita setiap hari melihat orang. Oke, ya. Ya kan itu sadar. Setiap hari umpamanya ya, itu dihitung. Pas dihitung itu setiap hari kita dosanya 10. Kita dosanya 10. Perintah Allah untuk ibadah itu ada 20 tingkat umpamanya atau 100 tingkat. Maka kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya, ini yang itu cetek gitu. Hanya 10 kelibas semuanya oleh yang 100 itu. Ya kan? Syukran. Aduh, ada kopi. Makasih Bu Utuh. Ya. Tapi ini dosanya 10. Ibadah kita tingkatannya tingkatan 5. Berarti masih ada 5 itu. Ya. Makanya nih sholat nih. Sholat. Ya kan perintahnya sholat. Sholatlah kamu. Ada perintah lagi untuk menambah derajatnya. Sholat itu dengan jamaah. 27 kali lipat. Ya. Kalau kita sholat sendirian, maka dosa yang 10 itu hanya baru keambil 1. Itu dari sholat ini, sholat ya, sholat. Belum kebaikan yang lainnya ya. Ini dari sholat aja dulu. Baru 1. Tapi kalau kita sholat berjamaah, dapat 27. Maka yang 10 itu sudah kehapus dengan sholat berjamaah. Ini umpamanya, ini perumpamaan saja ya. Tidak mesti begitu ya. Tapi kan kita mencoba untuk menghitung-hitung ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sendiri, amalmu sendiri sebelum dihitung nanti yaumul hisab. Ya, jadi kita hitung-hitung nih. Gitu ya. Jamaah itu 27 derajat. Ditambah lagi dengan di masjid. Lebih dari 27 derajat kalau di dalam masjid. Pahala jamaahnya. Pahala jalannya dari rumah ke masjid. Itu setiap langkah berapa pahalanya? Ya, belum kita
bersalaman di masjid, ketemu dengan saudara kita, mengucapkan salam, assalamualaikum. Jadi banyak sekali itu ya pahalanya berjamaah di masjid. Belum juga kalau kita berpakaian yang bagus, yang bersih, yang indah, ada pahalanya. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu ketika kamu mau sholat di masjid.
Ada yang mau jawab? Oh iya ya. Pak undang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya mana? Lupa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan suatu tanggapan dari Abi Wawan bahwa faktor apa yang menyebabkan manusia itu berbuat salah padahal sadar bahwa itu perbuatan yang kurang bagus dan sadar bahwa itu dilarang oleh Allah. Menurut saya pribadi itu karena kadar keimanan seseorang itu tidak sama, ya, tidak sama dan sadar tapi tetap melakukan karena keyakinan terhadap firman Allah, Al-Quran dan hadis itu tidak yakin, tidak ainal yakin. Menurut saya ya, contoh sudah tahu bahwa kajian tafsir setiap ba'da subuh itu kan bagus ya, tholabul ilmi, kemudian duduk di masjid sampai waktu duha kan sampai dengan haji yang haji sempurna, tahu tuh mereka itu di hadisnya, di Qurannya tahu, tapi ternyata yang ikut pengajian tafsir Al-Quran walaupun sudah diumumkan dulu, sudah disiapkan makanan ya, tetap aja tidak ada ngepek. Berarti itu kadar keimanannya itu ya biasa-biasa aja. Nah ini mungkin barangkali kita sadar tapi ya udahlah, mungkin ada juga dengan nggak seuzon, ada kesibukan lain. Tapi barangkali kesibukan kan 7 hari, nah 1 hari menyempatkan duduk di masjid untuk taklim, menambah keilmuan, dia tahu, tapi lebih cenderung udahlah untuk pengajian biasa. Dan yang kedua mungkin faktor iblis ya, faktor setan, ngapain lah ngaji, ntar aja lah gitu, ntar aja. Nah itu mungkin 2 hal itu yang saya rasakan ya, yang saya rasakan. Dan yang anugerah rahmat Allah yang paling besar itu kata Pak Ustadz kan benar bahwa itu istiqomah itu yang susah ya, istiqomah yang susah untuk melakukan ibadah yang terbaik lah. Itu aja mungkin menurut pribadi saya Pak Ustadz ya. Ada keimanan yang lemah atau kurang dan tergoda rayuan saran-saran dari iblis ya, setan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya. Mau tambahan? Enggak. Silakan. Kalau tadi menurut Pak Undang nih, menurut saya nih, ini mungkin saja menurut saya. Kalau ada semua yang kita lakukan itu langsung dijabat sama Allah, ada juga yang nanti di akhirat. Jadi kalau semua itu misalkan wah kita melakukan dosa, ini dikasih ajab dong, dek gitu kan. Mungkin orang nggak bakal yang melakukan dosa. Kalau orang melakukan ibadah yang banyak langsung dikasih langsung dikasih duit misalkan, mungkin tuh orang nggak ada yang melakukan melalaikan misalkan sholat subuh nih, sholat subuh jamaah. Ketika sholat jamaah misalkan Allah langsung ngasih, wah nanti langsung kelihatan nih bukti realnya. Mungkin akan dia makan berbondong-bondong tuh orang akan datang ke masjid itu akan mendapatkan satu hadiah dari Allah. Sama nggak kelihatan bentuknya. Kedua ya kalau misalkan melakukan kejahatan, jika langsung Allah kasih azab, mungkin nggak ada orang yang melakukan kejahatan kali ya. Karena mungkin ya itu kan baik lagi keimanan. Gimana keimanan kita waktu di Quran sudah ada gitu kan. Keimanan gimana? Apakah dia kuat, apakah yakin gitu kan apa yang dilakukan Allah. Itu aja menurut saya sih. Malaikat nanti di lapang mesti nyatet. Iya. Sejuta. Banyak kayak gitu kali sejuta. Iya. Enggak kelihatan.
Ada donatur 100.000 lah. Malaikat dengan itu tuh Pak Jul. Iya. Yang keluar tuh kasih sejuta lah. Misalkan bisa gitu kali ya. Ya, dari rumah mereka tuh nyatet nih, nyatet ngikutin deh ke masjid gitu ya. Kan nggak ada kali. Karena nggak Nggak ada. Karena nggak kelihatan. Juga nggak kelihatan gitu nyatetnya. Gitu kan. Menurut saya sih, ya mungkin Allah alam ya. Menurut saya kayak gitu. Mungkin masukannya nanti. Ini apa diskusi? Diskusi. Bang, mau nambahkan? Kenapa enggak? Ya, ada yang menambahkan yang lain. Penasaran? Kalian pernah dengar mungkin? Ajo, apa? Apaan? Oh, ya, oke dah. Benar itu apa yang dikatakan Pak Undang, kemudian Pak ini ya. Kalau saya sih hanya mau mengungkapkan rekam jejak yang pernah terjadi gitu ya. Faktor apa yang menyebabkan tergoda? Kita lihat dari mulai Nabi Adam. Nabi Adam dilarang makan buah holdi. Tapi kenapa masih makan juga? Ini faktornya apa tuh? Godaan setan. Kalau imannya mungkin udah kuat ya Nabi Adam. Tapi dia kegoda oleh setan melalui Hawa itu, melalui istrinya. Nah, itu ya. Artinya faktor godaan setan itu di situ tinggi sekali ya. Kemudian Nabi Ayub juga dia mengatakan bahwa dirinya digoda oleh setan, diganggu oleh setan. Ya kan? Diganggu oleh setan. Kemudian juga jadi kalau para nabi atau orang-orang yang orang-orang yang udah hebat atau tinggi keimanannya ya, itu godaannya melalui iblis itu atau setan ya, dengan cara yang bermacam-macam. Ternyata iblis itu kok bisa masuk surga, kemudian dia mengaku sebagai penasehat. Sebagai penasehat. Saya ini diutus oleh Allah untuk menasehati kamu. Kamu itu ya harus ikut, taat kepadaku. Atau dengan cara pemikirannya, dengan cara berpakaiannya, dengan cara uang dan sebagainya itu kan. Akhirnya tergoda. Itu beberapa nabi mengatakan bahwa dirinya itu tergoda oleh setan. Tapi kalau kita ngelihat lagi Nabi Yusuf alaihi salam, Zulaikha itu, ya kan, Zulaikha itu dia ketika ditanya kenapa kamu berbuat seperti itu, kemudian apa yang dia katakan, aku ini aku ini tergoda dengan nafsu ya, nafsuku ini yang mengajak kepada keburukan itu. Inna nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itulah yang mendorong aku untuk berbuat keburukan. Jadi di sini ada faktor nafsu. Kita diberikan nafsu oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang merupakan anugerah itu, tapi Allah ilhamkan kepada nafsu itu keburukan dan ketakwaan gitu. Ya. Mana yang lebih kuat? Kita memang harus berjuang untuk supaya nafsu kita ini tetap di dalam ketakwaan gitu. Nafsunya tetap, kita keinginan nafsunya tetap, tetapi dengan cara
yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah. Itu ya. Yaitu nafsu yang sudah dirahmati. Iya. Ya, berarti kalau saya faktor X-nya ini dari setan, dari X-nya, X. X. Ya. tapi faktor terbesarnya sebenarnya dari nafsu itu ya. Dari nafsu. Kalau saya katakan dari nafsu itu, Iya. nafsu itu nanti bisa memarah, nafsu datang ke majelis, nafsu juga, tapi nafsu baik. Ya, Ya. nafsu bersedekah, nafsu ya kan. Iya, nafsu juga. Ada nafsu buruk. Nah, sebenarnya si faktor X ini setan ini ya yang menjalankan perannya sebagai setan. Karena saya tadi tahu dia itu sama. Gak ada salah. Tadi dia akan masuk ke neraka. Ya itu apa yang Allah tak terima. Tapi kasih sepadan saya untuk menyesalkan manusia ini. Itu. Setan ya. Ya kita nggak bisa baca ya. Secara tidak langsung setan itu memang berperan dikasih tugas buat goda manusia kemudian tidak secara tidak langsung seperti itu, tapi kan manusia sendiri itu faktor terbesarnya memang karena kita itu dibekali nafsu. Betul. Dibekali nafsu untuk dalam kebaikan dan keburukan. Ya, Yang kita yang mengelolanya. betul. Jadi ada nafsu lawamah juga kan. Dia tergantung kepandaian dia untuk memilih. Ketika kita berada di nafsu lawamah itu kan harus memilih. Kita ngaji apa tidur aja ya. Ngaji apa tidur, ngaji apa tidur, ngaji apa tidur. Nafsu lawamah tuh. Nah, kalau di manusia kan ada faktor X, setan. Setan ya. Kan yang diatur kan jin juga ya. Jin dan manusia diatur dimasukin ke dalam neraka semua. Nah kalau jin ini digoda setan juga ada. Lah iya. Kan setan ini dari golongan jin ya. Iya. Jadi di dunia mereka itu kayak manusia gitu juga ya. Ada manusia yang sama gitu. Ya kan? Kan mereka sama-sama juga kan. Ya. Terus Ya. Ya. Iya. Iya. Setan itu dari golongan jin ya, awal iblis itu dari golongan jin ya. Iya. Nah, ketika mereka berbuat buruk sama Allah itu digelari iblis dan setan itu. Iya. Nah awalnya dari golongan jin, sedangkan jin itu yang berbuat baik dan berbuat buruk. Betul. Berarti mereka itu juga digoda sama setan itu Iya. sendiri. Iya. Minal jinnati wan nas. Datang dari jin dan dari manusia. Sama, mereka juga sama-sama ada ujian, ada godaan, ada nafsunya, Ada nafsu itu ya. ada nafsu. Ya. Sama. Yang bedanya mungkin bentuk jisimnya. Kalau manusia itu nampak ya, material, kalau dia jinnun itu yang tersembunyi ya. Kalau setan ini yang di manusia itu. Kalau yang begitu kan bisikin kita nggak tahu ya. Ini gimana tuh maksudnya? Yang bisa terwujud secara goib kan setan dalam wujud manusia. Orang nggak apa-apa. Kelihatan kan? Nampak gitu. Kalau setan manusia itu sebetulnya lebih nampak. Ya. Tapi lebih kuat. Setan manusia itu lebih kuat. Pakai aja duit, udah. Yang mendorongkan mereka ya. Cuman yang ngedorong kan, yang ngedorong. Sembako, duit, udah. Nyimpang kan. Semestinya memilih yang terbaik. Karena duit, akhirnya yang penting gue dikasih duit. Kasih 500.000 nih, udah. Apalagi begitu ya. Betapa rendahnya manusia ya. Kalau ngelihat dari situ. Kemudian ada gimana? Pak Muhir. Oh, Pak Muhir mau ini satu lagi ya. Ada faktor yang
rekam jejak juga ya, faktor orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah dulu ketika menghadapi Nabi Muhammad SAW. Faktor utama mereka kenapa mereka tidak beriman kepada Allah padahal tahu itu yang baik, karena hasud itu, hasud. Jadi faktor hasud ini yang membuat orang jadi berbuat buruk. Iri, dengki, kaniaya ujungnya. Itu faktor hasud. Ini tuh tambahannya. Ayo terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa yang kecil, dosa yang kecil. Iya. Tapi yang paling dominan itu ini faktor lingkungan. Ada lagi faktor Kalau saya lingkungan. lingkungan kayak ada orang jujur, saya lingkungannya biokrasi nggak jujur, bingung ya. Harus keluar dari zona itu. Kayak ini kan kita gaul sama orang-orang yang ini lah, yang tadi. Tapi kalau orang-orang yang lingkungannya nongkrong di KRT-an, ngomongnya di lingkungan lain nongkrong di pos, ngomong itu kan malas Pak ininya Ya. ke masjid. Tapi kalau kita alhamdulillah ditakdirkan Allah nih, faktor dari Allah juga nih, hidayah yang kita usahakan gaul dengan jamaah yang cenderung ke masjid, ya lingkungan juga. Tapi kalau kita faktor lingkungannya banyak nongkrong di pos ronda, ya males lah ngaji. Ya. Lingkungan juga. Ayah saya kan mau berbuat jujur gimana lingkungan biokrasinya seperti itu. Nah, kalau lu keluar dari zona yang lingkungan. Ya. Anak-anak yang minum dan sebagainya banyak karena lingkungannya. Betul. Ya itu memang disebutkan kan dalam hadis itu yang kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunasiranihi. Yang membuat mereka itu jadi Nasrani, jadi Majusi, tidak Islam gitu. Jadi Yahudi. Itu karena lingkungan yang diciptakan oleh orang tuanya. Lingkungan yang diciptakan oleh orang tuanya. Ya kan? Ini lingkungan masjid. Kita membuat lingkungan masjid atau lingkungan ibadah kepada Allah, yang menciptakan siapa? Kita orang-orang tua. Anak-anak itu mengikuti kita. Jadi lingkungan. Oke deh. Jadi itu tadi faktor-faktor ya, faktor-faktor kita berbuat dosa. Kalau kita melihat lagi kepada jejak sejarah para nabi juga kan ada yang pernah berbuat dosa kan. Ya kan? Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi apalagi itu Nabi Yunus, ada berbuat dosa. Apalagi kita manusia biasa. Ya, al-insanu ma'alul khata' wa nisan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tempat salah dan lupa. Tempatnya dosa manusia itu. Tempatnya berbuat dosa. Atau manusia itu tukang pembuat dosa. Ya. Jadi permasalahannya bukan manusia itu harus bersih dari dosa, karena tidak mungkin ada manusia yang bersih dari dosa. Permasalahannya ada di keinginan kita untuk bertobat atau tidak gitu. Ya. Nah sekarang udah banyak orang yang kelihatan oleh kita korupsi, berzina, minum dan sebagainya. Itu manusiawi ya. Tapi yang dipertanyakan apakah mereka mau bertobat atau tidak? Mau bertobat atau tidak? Korupsi sampai tahun
apa itu, tahun jeput, tahun apa nanti tetap aja akan ada dalam diri manusia. Perjinahan dari zaman dulu sampai hari kiamat tetap aja akan ada. Nah, wa khairul khotoin atawabun, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, yang banyak berbuat salah adalah yang paling banyak bertaubat. paling banyak bertaubat. Jadi arahan kita kepada mereka adalah bagaimana supaya mereka itu cepat bertaubat, supaya mereka itu cepat sadar. Bagaimana tuh caranya? Kita masing-masing punya caranya. Nah, kita lihat pada faktornya itu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nih faktornya ini. Berarti kita nasihati dari sisi itu. Itu mungkin yang akan lebih membuat dia cepat untuk sadar. Ada pengajian, ada ceramah dan sebagainya, itu kan di antaranya yang paling utama itu menyadarkan manusia bahwa dirinya itu sudah berdosa. Dirinya berdosa. Menyadarkan, sadar. Baru sadar aja. Yang paling penting mungkin itu. Kita dakwah mengingatkan mereka itu yang paling penting, mereka tuh sadar gitu. Nah, setelah sadar itu kan mereka bertaubat atau tidak, itu bukan tugas kita. Tugas dia. Yang menerima taubatnya bukan tugas kita dan bukan tugas dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mungkin itu saja. Cukup ya? Tadi Pak Muhir itu pertanyaannya. Tadi nambahin. Dan? Oh, nambahin. Oh iya. Nambahin. Dosa itu terus bertambah kan ya. Tapi setiap kita istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah secara sadar, maka dosa-dosa itu akan berkurang. Setiap kita berbuat kebaikan, dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan. Ada lagi. Tambahan. Ciri tobat. Oh, ciri. Ya. Banyak orang itu yang sudah akan ada syarat tobat kepada Allah. Ya. Sudah nggak mengulang lagi. Dan sebenarnya manusia itu bukan ngasih ujian bahwa tobat yang diterima sama Allah. Tapi dia merasa itu dosa itu masih banyak. Oh ya. Dosa itu masih ini diterima akhirnya. Ya. Dosanya tidak dihapus sama Allah, tapi rasa yang tobat yang sudah dilakukan itu masih kurang gitu kan. Karena kan Iya. Ya. Ya. makanya dia ya dirinya gara-gara kita nggak tahu. Itu justru yang bagus ya. Orang merasa berdosa itu lebih bagus daripada orang yang merasa tidak punya dosa. Kalau orang yang merasa dosa sampai dia nangis kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ya kan? Itu yang merasa dosa lebih bagus. Tapi kalau orang yang merasa tidak punya dosa, padahal dia udah korupsinya sekian miliar, masih aja dadahin ya, bangga, tidak mengaku, kayak gitu ya. Ini yang kadang-kadang aneh. Memang disebutkan juga ya dalam Al-Quran bahwa orang yang paling jelek itu adalah orang yang berbuat dosa besar tetapi dia enjoy dengan dosa itu ya, menikmati dosa. Ini orang yang sudah hatinya benar-benar mati itu nih. Tidak merasa punya dosa gitu. Jadi artinya orang yang merasakan masih ada dosa dosa masih banyak, nangis kepada Allah, itu lebih bagus ya. Bagus. Ini
Saya menanggapin Pak Firman, Ya. yang saya tanggapin itu bahwa mungkin indikator diterima tobatnya barangkali ya. Ya. Yang saya pernah simak dari beberapa kiai ustadz itu. Jadi kalau indikator kita kan susah ya diterima tidak tobat kita. Tapi ada indikator yang bisa kita rasakan yaitu dengan qalbu salim. Dengan tingkah laku akhlak kita berubah gitu kan. Berubah. Contoh kita biasa minum kan tobat diterima nih sama Allah, tobat jinah. Ya, berarti kita tidak berbuat jinah lagi, tidak berbuat minum-minuman lagi, tidak judi lagi. Mungkin ada perubahan yang signifikan yang akhlak kita berubah. Nah, mungkin itu salah satu indikator ya. Karena susah Allah menerima tobat kita apa enggak nih? Mungkin kita biasa dulu zina, mabok, judi. Nah sekarang dengan indikator atau ciri kita diterima salah satunya mungkin kelakuan kita, akhlak kita berubah. Mungkin kita dulu tidak jarang ke masjid jadi rajin istiqomah ke masjid. Itu mungkin salah satu ciri-ciri yang bisa kita rasakan kalau kita bertobat diterimanya, karena katanya kalau salah satu qalbu salim yang bisa kita rasakan ya tidak tadi penyakit hati, iri, dengki, sombong, ria, ujub, takabur. Nah dengan qalbu salim itu kita akan tercipta dengan nurul qalbi katanya gitu. Nah, jadi cahaya hati. Jadi kita kelakuan kita itu berubah 180 derajat kan, 360 derajat gitu. Karena kita merasa bersalah dengan itu mungkin di antaranya tambahan ciri dari orang yang diterima tobat. Tapi kalau kita melihat, memang ketika kita melihat pada ayat yang itu tadi, wasari ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, ya segeralah untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibarengi ayat diteruskan dengan ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka itu bisa juga dijadikan sebagai alat mengetahui ciri dari orang yang sudah beristighfar atau bertobat itu. Yaitu dia menjadi orang yang selalu berinfak dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang, kemudian menahan marah, wal kadhiminal ghaid wal afina, suka memaafkan orang, anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian dia suka berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Jadi lebih baik daripada sebelumnya dan lebih baik daripada orang lain. Orang lain ngasih 1, dia memberi 2 gitu. Di antaranya itu ya. Allah yuhibbul muhsinin. Itu di antara cirinya kalau ngelihat dari ayat yang itu ya. Kalau kita menafsirkan secara tersirat, tapi bukan secara tersuratnya. Nah itu ya. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Udah mau jam 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Saya selalu ngerekam karena suka ada aja ucapan saya yang salah gitu. Kalau direkam kan, oh ini ternyata saya salah ngomong gitu, salah baca ayat, salah baca hadis dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.